Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2201, Pemburu. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Baginya, yang terpenting adalah keluarganya, ia tidak merasa perlu mempedulikan hal lain. Dibandingkan dengan orang-orang yang ia kasihi, kehidupan orang-orang asing itu tidak berarti apa-apa baginya. Mungkin karena sifatnya yang perlahan-lahan menjadi tidak berperasaan, atau mungkin karena hal lain. Namun, ini adalah kebenarannya, apapun alasannya. Mereka berdualah yang membuatnya tetap waras. Tidak, mungkin waras adalah kata yang salah. Lebih seperti mereka membuatnya lebih dekat dengan kenyataan atau lebih selaras dengan kehidupan orang normal. Dion tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah bagian dari niat Junior. Namun, ia menepis pikiran itu. Jika itu adalah niatnya, bukankah itu berarti Junior akan tahu bahwa ia akan dikirim ke alam abadi? Jika ia tahu, mengapa ia tidak menghentikannya? Pada akhirnya, Dion menyimpulkan bahwa itu pasti keputusan di menit-menit terakhir dari pihak Junior. Dia pasti menyadari bahwa hubungannya dengan Dion melemah karena Dion secara paksa dikirim ke pesawat ini, dan dengan demikian juga dengan Saru dan Lilith yang telah bersamanya saat itu. Bagaimanapun, meskipun jauh di dalam hati Dion tahu bahwa itu tidak mungkin benar, ia tetap merasa bersyukur. Tidak, kau pasti berbohong pada kami. Lilith berkata dengan keras kepala. Bagaimana kau berencana menebus kesalahanmu pada kami? Dunia gelembung yang saat ini mereka bertiga lalui dapat diringkas dalam kata-kata gelap dan menyeramkan. Angin menderu yang hampir terdengar seperti teriakan binatang buas bertiup kencang. Namun, angin ini tidak berwarna dan tidak terlihat oleh mata seperti angin biasa. Sebaliknya, angin ini membentuk kabut hitam gelap di sekitar mereka, mencambuk seperti cambuk tipis dan ramping yang dapat melukai kulit yang paling keras sekalipun. Namun, ketiganya tertawa dan bercanda saat mereka berjalan seolah-olah itu adalah tempat teraman di dunia. Jika seseorang mengikuti jejak langkah mereka, bahkan mungkin untuk melihat sederet binatang buas yang jahat dan tidak berperasaan yang dengan bodohnya mencoba mengganggu kesenangan mereka. Dion tersenyum getir. Mengapa Lilith selalu tampak memanfaatkannya? Kejam sekali. Pembayaran seperti apa yang Anda inginkan? Lilith berkedip polos, bulu matanya berkibar bagaikan sayap kupu-kupu yang halus. Dia tampak sangat cantik. Rambut putihnya berkibar saat satu-satunya titik cahaya dalam tatapannya membuat Dion terpesona. Senyumnya yang menggoda dan jenaka bermain dengan dawai hatinya seperti seorang komposer ahli yang memimpin orkestranya. Pada saat itu, ketika Dion sedang teralihkan, dia merasakan sesuatu yang lembut dan sedikit basah dengan cepat menempel di sisi bibirnya dan membuatnya tertegun. Saru, teriak Lilith dengan jengkel. Aku menang taruhan, seharusnya aku yang maju lebih dulu. Dion menatap dengan tatapan terkejut dan bingung. Yang sedang menatap ke depan dengan sedikit semburat merah di pipinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lengannya, yang masih melingkari lengan Dion, tetap di sana tanpa bergerak sedikit pun. Namun, Dion dapat melihat bahwa bibirnya melengkung lembut, yang menunjukkan bahwa dia menahan senyum. Sama seperti saat ia menatap Lilith yang melilitinya untuk menghentikan langkahnya dan memaksanya menerima syaratnya, Dion sejenak terhanyut dalam kecantikan Saru. Sementara itu, rambut putih Lilith, bagi Saru, matanya yang biru bersinar sebagai satu-satunya cahaya di dunia yang gelap ini. Bersama-sama, mereka bagaikan bintang kembar yang bersinar. Mungkin dia sedikit terlalu beruntung. Saat Dion teralihkan, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin bertiup dari depannya dan sepasang bibir lembut lainnya menyentuh bibirnya sendiri. Namun, tidak seperti Saru, Lilith bertahan sebentar, bahkan melompat dan melingkarkan lengannya di leher Dion dan kakinya di pinggang Dion dengan cara yang sama sekali tidak sopan. Ia tampak tidak berbeda dari seekor koala yang berpegangan pada pohon favoritnya, bahkan mendorong Saru yang telah melingkari lengan Dion menjauh satu langkah. Dion tidak punya pilihan selain memegang pinggangnya dengan tangannya yang bebas, khawatir dia akan jatuh. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa dia tidak kehilangan pegangannya pada Saru. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya hanya karena beberapa tindakan bercanda. Bagaimanapun, mereka masih berada di dunia yang berbahaya. Setelah mengeluarkan suara kecupan yang berlebihan, Lilith menarik diri dan menyeringai bahagia, masih berpegangan pada tubuh Dion. Dion hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Keduanya begitu polos, ciuman mereka akhirnya hanya kecupan di bibir, tetapi mereka begitu puas. Itu sungguh menggemaskan dan mengharukan. Di dunia gelembung Dark Flame, seperti yang diprediksi Dion, para pemburu abadi telah menyerbu. Ada puluhan yang berkumpul hanya dalam beberapa hari, hampir-hampir tidak sabar untuk menangkap Dion. Namun, hanya 3 orang yang berhasil menemukan jejak yang ditinggalkan Dion. Salah satunya adalah seorang pria jangkung yang tingginya 8 kaki. Bentuk ototnya sangat buruk sehingga ia tampak tidak mampu menopang tubuhnya,
sehingga ia membungkuk hingga hanya 7 kaki dari tinggi badannya yang sebenarnya. Ia dikenal sebagai pemburu abadi Ivane. Yang kedua adalah seorang wanita tua dengan derek yang terbuat dari kayu kuno. Dia memiliki penampilan yang menggemaskan seperti seseorang yang mungkin ingin menolong orang di jalan. Dia dikenal sebagai pemburu abadi janda menangis alais. Yang terakhir adalah seorang wanita dengan kecantikan yang menggetarkan tulang belakang. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam serta kulit yang begitu sempurna sehingga tampak seperti danau yang memantulkan cahaya. Namun, yang paling mencolok adalah 9 ekor hitamnya. Dia adalah pemburu kekosongan abadi, Kukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2202, hingga. Dion membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikan penyeimbangan inti dunia dari dunia angin yin. Ada 2 alasan untuk ini. Pertama, dunia itu beberapa tingkat lebih lemah daripada dunia gelembung api gelap dan sebagian besar tidak berpenghuni. Hasilnya, ada lebih sedikit kerumitan yang berasal dari gangguan luar juga. Namun, ini hanyalah alasan pertama. Alasan utamanya adalah karena pemahaman Dion terhadap rune fundamental meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun ia tidak tahu apapun tentang energi bumi yang berunsur yang, kemampuannya untuk menyimpulkan dan mendeduksi menjadi semakin dahsyat seiring dengan bertambahnya pengetahuannya. Kemampuannya untuk menarik kesimpulan dari kesimpulan hanya akan menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya inti dunia yang ia seimbangkan. Dion membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk memahami inti dunia gurun, 30 tahun untuk menyeimbangkan inti dunia gelembung api gelap. Dan bahkan tidak sampai 5 tahun untuk menciptakan bintang rune dasar bumi yang mengubah dunia angin yin yang keras menjadi tanah yang lembut. Seiring berjalannya waktu, Dion mulai memahami seberapa jauh dirinya dari ahli yang menyeimbangkan inti dunia gelembung gurun. Mengapa dunia yang seharusnya terbuat dari es karena tertutup oleh panas yang menyengat dan gunung berapi bawah tanah yang tak berujung? Jika dunia itu seimbang, bukankah seharusnya lingkungannya sejuk? Baru setelah tahun ketiganya di dunia gelembung angin yin, Dion mengerti. Inti dunia bintang biru yang asli sudah menua, tetapi bintang merah masih tetap kuat. Siapapun ahli itu berhasil menciptakan inti dunia yang lebih abadi daripada inti dunia yang sebenarnya. Realitas itu begitu tak terduga bagi Dion sehingga ia merasa sulit untuk memahaminya. Jika seseorang bertambah tua, mengapa mereka masih begitu seimbang? Bagaimana inti tubuh bisa menjadi lebih kuat dan mampu menjaga keseimbangan pada saat yang sama? Ini adalah contoh klasik tentang semakin banyaknya pengetahuan yang menimbulkan semakin banyaknya pertanyaan. Apakah mungkin untuk memahami semua hal dengan sempurna? Dion yakin bahwa inti dunia yang dapat diciptakannya saat ini akan dapat bertahan selama beberapa juta tahun dengan mudah. Namun, apa yang akan terjadi setelah titik ini sulit untuk dipastikan. Yang ia tahu adalah bahwa karakteristik abadi yang tampaknya dapat dimanfaatkan oleh ahli misterius ini jauh melampaui dirinya saat ini. Kabar baiknya adalah hal ini tidak akan memengaruhi fondasinya. Dion sangat terbatas dalam hal energi yang dapat diserapnya dan tidak dapat menahan bahkan 1% pun dari apa yang disimpan inti dunia. Hasilnya, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Jika suatu hari nanti ia dapat menyerap seluruh inti dunia, maka ia akan mengkhawatirkannya saat itu. Untuk saat ini, yang terpenting adalah fokus untuk meningkatkan dirinya secara perlahan. Berusaha mengambil langkah yang terlalu besar hanya akan merugikannya. Seseorang mungkin bertanya-tanya pada titik ini, jika Dion tidak dapat menyerap begitu banyak energi. Bagaimana mungkin ia menciptakan inti dunia yang menampung begitu banyak hal? Ini sebenarnya pertanyaan yang juga harus ditanyakan Dion pada dirinya sendiri. Namun, jelas karena ia telah berhasil, ia telah menemukan jawaban yang benar, biarkan surga melakukan semua pekerjaan. Alih-alih mencoba menggambar semua rune fundamental dari awal, Dion hanya memanipulasi dan mengubah rune yang sudah ada. Lagi pula, rune fundamental tidak mewakili banyak hal secara khusus. Bergantung pada susunannya, rune yang sama dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Karena alasan inilah analogi junior dengan fisika kuantum sangat tepat. Dengan menggunakan metode ini, menyelesaikan inti dunia pada dasarnya menjadi teka-teki berskala besar yang memerlukan daya komputasi yang dapat menggoreng komputer kuantum yang paling kuat. Tugas Dion adalah menyusun ulang rune fundamental dari inti yang ada tanpa mengganggu kekuatannya dan memicu terciptanya rune lain. Hal itu hampir seperti menciptakan massa dari udara tipis atau menghina hukum termodinamika dengan menciptakan energi. Itulah sebabnya kecepatan Dion meningkat begitu cepat. Semakin ia memahami tentang penataan ulang rune fundamental, semakin baik ia dapat menerapkan trik ini di semua jenis tujuan akhir. Pada akhirnya akan tiba saatnya beberapa tahun tidak lagi diperlukan untuk dunia yang lemah ini. Hanya ada satu dunia target lagi di radar Dion. Yin bumi dan angin yang tampaknya cukup langka, jadi sayangnya ia belum menemukannya. Namun Dion yakin bahwa dengan cukup waktu, ia akan menemukannya.
Dengan begitu banyak dunia gelembung yang ada, ia tidak percaya bahwa salah satu dari dunia ini tidak ada. Hal malang lainnya adalah Dion tidak dapat dengan mudah menemukan batu ki tipe immortal untuk dipelajari. Batu-batu itu pasti akan membuat kekuatannya mencapai level yang sama sekali berbeda. Namun, batu-batu itu tampaknya mustahil didapatkan tanpa berinteraksi dengan klan immortal yang gagal. Meskipun Dion bisa memperlakukan klan yang gagal di medan perang kuno dunia fana seperti lelucon, dia jelas tidak bisa melakukan hal yang sama di sini. Medan perang kuno yang abadi memiliki organisasi yang lebih sistematis, dan mereka jauh lebih primitif. Dari apa yang dapat diketahui Dion, mereka membagi sumber daya utama di antara mereka sendiri dan menganggap tambang batu ki jenis mereka sangat serius karena alasan yang jelas. Klan terlemah yang dapat mengklaim tambang semacam itu semuanya memiliki ahli hukum abadi di jajaran mereka. Dion tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap mereka begitu saja. Itu harus menunggu sampai dia meletakkan fondasinya dengan sempurna. Begitu dia menyelesaikannya, dia dapat menciptakan inti dunia miniatur dan seimbang sempurna di dunia batinnya, dan kemudian kesenangan sesungguhnya dapat dimulai. Jika terserah Dion, dia akan mulai membentuk inti-inti dunia itu di dunia batinnya sekarang. Namun, dia tahu bahwa jika dia melakukannya, cacat pada jiwanya hanya akan menjadi jauh lebih buruk. Yang terbaik adalah menunggu sampai inti-inti itu dapat saling membatasi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2203, mengerikan. Namun, terlepas dari kekecewaannya, Dion sangat menantikan hari di mana ia dapat melakukannya. Ia sangat ingin melihat seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Angin yin ini memiliki sifat korosif yang cukup baik, hampir sama kuatnya dengan kematian pada tingkat yang sama. Mungkin menarik untuk menggabungkannya, gumamnya pada dirinya sendiri. Dion membuka matanya di tengah inti dunia yang kini tenang. Tubuhnya membusuk di beberapa tempat, tetapi penyerapan energi dengan cepat menyembuhkannya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuhnya, meskipun tampak setengah mati, penuh dengan vitalitas dan kekuatan. Ia bagaikan pusat matahari atau inti reaktor nuklir, yang dipenuhi dengan energi dan kekuatan yang tak terkira. Tak lama kemudian, tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya, berdenyut dengan cahaya redup. Ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya di luar batas kemanusiaan, tetapi sulit dijelaskan dengan cara apapun yang nyata. Kau sudah selesai, suara Saru terdengar seperti suara Dion. Bisa dibilang aku sedikit jenius, kata Dion sambil menyeringai. Saru dan Lilith saling berpandangan, menggelengkan kepala sambil terkikik. Ayo, kita pergi. Medan perang hampa mungkin persis seperti yang kita duga di luar angkasa. Satu-satunya perbedaan di sini adalah bahwa alih-alih planet, ada yang tampak seperti bola salju. Yang menampung dunia gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang bisa sering atau jarang terjadi tergantung di mana Anda berada di medan perang hampa. Pangkalan militer di medan perang hampa itu ditempatkan di formasi batuan yang tampak tidak berbeda dengan asteroid. Yang melayang-layang dalam orbit tidak teratur yang mustahil diprediksi tanpa alat-alat tertentu yang sangat mahal. Tentu saja, secara teori mungkin untuk menyelesaikan perhitungan yang diperlukan dalam pikiran seseorang, tetapi itu membutuhkan rahasia yang sangat dijaga oleh pangkalan militer ini. Di alam fana, asteroid dapat terbentuk dengan berbagai cara, tetapi hanya ada satu cara mereka muncul di alam abadi, kematian dunia gelembung. Gelombang kehampaan adalah peristiwa dahsyat. Sebagai perbandingan, tindakan Dark Phoenixes meninggalkan noda yang dapat dihapuskan pada alam fana. Namun, satu gelombang kehampaan dapat memusnahkan satu atau dalam kasus yang lebih parah, beberapa segmen bintang. Hanya satu segmen bintang yang ukurannya sebanding dengan alam fana asli. Ini pada dasarnya berarti bahwa pesawat abadi menghadapi peristiwa akhir dunia dalam skala seperti itu beberapa kali dalam satu milenium. Tentu saja, tidak semua gelombang kekosongan ini akan berakhir dengan hancurnya segmen bintang, tetapi semuanya akan meninggalkan efek yang menghancurkan terlepas dari hasil akhirnya. Pada akhirnya, kehancuran beberapa dunia gelembung tidak dapat dihindari. Asteroid-asteroid yang melayang tanpa sebab dan alasan ini adalah sisa-sisa dunia gelembung ini, yang bertindak sebagai kuburan masa lalu. Dan mungkin agak tepat, mereka diberi nama seperti itu daripada dikenal sebagai pangkalan militer. Lokasi yang didekati Dion, Saru, dan Lilith sekarang dikenal sebagai makam Agit dan dikuasai oleh garis suksesi klan Agit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pasukan koalisi tidak dikendalikan oleh satu klan, sekte, atau kekuatan. Namun, apa yang disebut garis suksesi inilah yang dapat mewakili kekuatan satu klan. Bergantung pada pengaruh suatu kekuatan, jumlah garis suksesi di bawah kendalinya dan jumlah akar yang dimiliki garis suksesi ini dapat bervariasi. Klan Agit mengendalikan 3 garis suksesi, yang masing-masing memiliki minimal 5 akar dan yang terbaik mengendalikan 7 akar. Dalam istilah awam, ini berarti mereka mengendalikan aliran profesional militer yang mampu menghasilkan gelar jenderal tingkat ke-7.
Dengan 2 garis suksesi yang lebih rendah mampu menghasilkan 2 jenderal tingkat kelima. Garis suksesi sepenuhnya independen satu sama lain. Jadi, ini berarti klan Agit dapat memiliki 6 jenderal tingkat 5, 2 jenderal tingkat 6, dan 1 jenderal tingkat 7 sekaligus. Garis-garis suksesi ini berfungsi sebagai penghargaan bagi klan dengan prestasi luar biasa, tetapi juga berfungsi sebagai penutup agar tidak ada satu klan pun yang memiliki terlalu banyak kekuasaan. Karena setiap garis suksesi dapat bekerja secara independen, secara teori sulit bagi garis suksesi yang lebih kuat untuk memengaruhi yang lain. Namun, dalam praktiknya, itu masalah yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang sempurna atau tidak dapat dirusak. Selain itu, klan Agit cukup kuat karena mampu mengendalikan begitu banyak garis suksesi dan bahkan diizinkan untuk mengangkat jenderal tingkat 7. Perlu dicatat bahwa hanya kekuatan tingkat hegemon yang dapat menghasilkan jenderal tingkat 8 dan 9. Tentu saja, masih ada kesenjangan besar antara klan ini dan keberadaan tingkat itu. Seorang hegemon sejati mengendalikan setidaknya 10 garis suksesi, sebagai contoh. Dan, kedua, kisah di balik bagaimana klan Agit berhasil mendapatkan garis suksesi tingkat 7 cukup meragukan. Meski begitu, Dion tidak datang ke sini untuk alasan seperti itu, ia hanya ingin datang dan melihat seperti apa makhluk hampa yang selama ini ia dengar. Lagi pula, di mana ada bahaya, di situ ada peluang. Dan sebagaimana dugaan, gelombang kehampaan itu sedang dalam puncaknya, dalam ayunan yang dahsyat. Bekerjalah lebih cepat. Dasar bodoh, kalian menyebut diri kalian abadi, tetapi kalian bahkan tidak bisa memuat meriam energi kristal dengan benar. Berusahalah, seorang jenderal tingkat 3 meraung ke arah bawahannya. Menatap ke arah binatang buas yang mendekat dengan sedikit kesungguhan di matanya. Binatang buas datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Namun, jika harus dijelaskan dalam satu kata, maka akan menjadi mengerikan. Karena tidak ada deskripsi yang lebih baik, makhluk di depan Agit Graveyard 455 itu seperti monster tentakel yang kacau. Bagian tengahnya adalah gumpalan kabut hitam besar yang hampir tidak bisa dibedakan dari kegelapan medan perang hampa jika bukan karena beberapa bintang di kejauhan. Lengannya, yang jumlahnya tak terhitung, bergoyang-goyang seolah tanpa tujuan, tetapi masih berhasil menyebabkan kengerian dan kehancuran yang tak berujung. Seolah ini belum cukup buruk, baunya sangat mengerikan. Itu seperti campuran belerang, limbah, dan pertumbuhan bakteri berisi nanah yang bersatu membentuk bau yang membuat perut mual. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2204, tidak usah dipikirkan. Fight Beast dibagi menjadi beberapa tingkatan yang sesuai dengan peringkat umum. Faktanya, keberadaan mereka adalah asal mula peringkat umum. Seorang jenderal tingkat 1 dapat melawan Fight Beast tingkat 1 dengan peluang menang 50-50. Tentu saja, perhitungan ini juga mencakup para prajurit yang berada di bawah tanggung jawab sang jenderal. Ini jelas bukan dimaksudkan untuk menjadi pertarungan 1 lawan 1. Cerita tentang Fight Beast yang bertarung sendirian sangat sedikit, langka, dan sangat jarang. Seorang jenderal tingkat 1 diizinkan memiliki 1 juta bawahan, 10 jenderal junior, 100 kapten, dan 10.000 kapten junior. Kapten junior paling buruk adalah seorang Saint abadi, namun jenderal junior paling buruk adalah Celestial abadi. Jenderal sejati bervariasi dalam kemampuan mereka meskipun mereka juga Celestial abadi minimal. Namun, tidak semua dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan individu yang luar biasa. Beberapa dari mereka adalah pandai besi yang ahli dalam menempa senjata perang. Beberapa adalah ahli taktik yang hebat. Yang lainnya adalah pemimpin boneka yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Meski begitu, masih ada sebagian besar yang naik pangkat dengan menggunakan tinjunya. Jenderal tingkat 2 diizinkan untuk meningkatkan jumlah bawahan sebanyak 10 kali lipat bersama dengan penundukan 2 jenderal tingkat 1. Jenderal tingkat 3 diizinkan untuk meningkatkan jumlah bawahan sebanyak 10 kali lipat bersama dengan 2 jenderal tingkat 2 dan keuntungan yang mereka terima juga. Pola ini berlanjut hingga ke peringkat tier 8, di mana banyak hal berubah. Para jenderal ini sangat berharga, sehingga manfaat yang mereka terima jauh lebih besar daripada mereka yang berada di bawah mereka. Namun, untung saja, kesulitan dalam memperoleh cukup banyak pahala untuk membentuk garis suksesi tier 8 sangat tidak masuk akal, apalagi yang tertinggi di tier 9. Kita bisa bayangkan betapa kuatnya monster hampa hingga membutuhkan begitu banyak makhluk abadi untuk menghadapi satu dari mereka saja, apalagi ribuan yang muncul selama gelombang kehampaan. Agit Graveyard 455 sedang dalam proses menghadapi Monster Fight tier 3. Mereka hanya bisa menganggap diri mereka beruntung karena Monster Fight ini termasuk dalam kategori monster. Atau jika mereka harus menghadapi salah satu dari kategori elemental, atau bahkan kategori ethereal, mereka akan benar-benar sial.
Sebenarnya, meskipun peringkat para jenderal diatur seperti itu, hanya komandan bodoh yang akan memasuki pertempuran dengan peluang 50-50, kecuali mereka benar-benar harus melakukannya. Kebanyakan jenderal akan menargetkan makhluk hampa yang satu tingkat di bawah mereka, kecuali tidak punya pilihan lain. Selain itu, klan Agit tidak berasal dari segmen bintang ini. Mereka telah menggunakan teknologi pengendali Graveyard, atau lebih tepatnya asteroid, untuk memindahkan sebagian wilayah mereka ke wilayah dunia gelembung Vio dan Dark Flame, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat militer. Namun, mereka tidak berniat mempertaruhkan nyawa mereka seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai nasib buruk mereka. Radar mereka tidak menangkap monster kategori Tier 3 Void Beast ini tepat waktu. Jadi itu makhluk hampa? Dion bergumam pada dirinya sendiri. Menjijikkan sekali. Lilith meringis, hidung kecilnya mengernyit. Dion telah memasang penghalang sehingga mereka tidak perlu berhadapan dengan bau itu, tetapi secara tidak sadar ia masih teringat kembali pada bau busuk pertama yang menyerang mereka. Ia hampir takut menciumnya lagi. Saat ini, ketiganya berdiri di atas kepala Raja Naga. Biasanya, mereka yang berada di bawah alam Sein abadi tidak akan mampu bertahan hidup di medan pertempuran hampa tanpa baju zirah khusus. Tetapi Dion memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kehampaan berkat istrinya, Ri. Hasilnya, ia mampu menghindari keterbatasan ini dengan mudah. Meski begitu, dia bukanlah manusia biasa sejak awal. Dia lebih banyak menggunakan pemahaman ini untuk melindungi Saru dan Lilith. Jadi, haruskah kita membantu mereka? Tanya Saru. Aku bahkan tidak yakin apa yang bisa kulakukan. Dion tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tatapan penuh harap dari kedua wanita cantik di sampingnya. Apakah mereka pikir dia tak terkalahkan? Bagaimana mungkin dia sendiri memiliki kekuatan lebih dari Legion Tier 3? Meski begitu, Dion tidak keberatan mencari beberapa keuntungan jika memang ada. Pertanyaan sebenarnya, apakah ada yang bisa ditemukan? Apakah makhluk hampa memiliki beberapa keuntungan tersembunyi yang tidak diketahuinya? Dia tidak yakin. Namun, alasan dia datang ke sini adalah karena teori di balik bagaimana makhluk hampa lahir membuatnya penasaran. Jika kesimpulannya benar, mungkin ada baiknya mengambil beberapa risiko. Monster tentakel tipe binatang hampa itu mencambuk anggota tubuhnya yang tak bertulang ke arah Graveyard, menyebabkan retakan melesat ke seluruh bangunannya. Di Windows, Graveyard adalah kapal yang ideal untuk bergerak di medan perang hampa. Hanya bagian-bagian sisa dari sebuah dunia yang dapat menghasilkan perlindungan yang tahan lama di kedalaman kehampaan. Akibatnya, semua kapal sebenarnya hanyalah asteroid yang dimodifikasi dari dunia-dunia sisa. Pembuat kapal merupakan cabang pandai besi yang mengkhususkan diri dalam kerajinan ini. Keterampilan seorang pembuat kapal seringkali dapat menentukan hidup atau matinya jutaan orang. Dilihat dari berapa banyak serangan yang berhasil ditanggung Agit Graveyard 455, jelas bahwa pembuat kapal mereka memiliki keterampilan. Namun, apakah asteroid itu dapat bertahan hingga akhir pertempuran masih belum jelas. Dion mengamati dengan diam, mencoba mengukur kekuatan makhluk hampa ini. Namun, semakin ia mengamati, semakin kuat jantungnya. Apakah ini benar-benar makhluk hidup? Bagaimana bisa begitu kuat? Ia menghadapi serangan meriam, prajurit, dan ahli yang cukup untuk melenyapkan ratusan alam semesta di alam fana dengan sangat mudah, tetapi ia hampir tidak mengalami kerusakan apapun. Mungkin bagian yang paling menakutkan dari binatang itu adalah bahwa bahkan ketika salah satu tentakelnya yang lebih tipis terputus, atau ketika sinar dari meriam menembus kabut dan cangkang luarnya hingga menyebabkan hujan darah busuk, ia tidak mengeluarkan satu suara pun. Tak ada teriakan kesakitan atau raungan kemarahan. Satu-satunya suara yang keluar darinya adalah gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang tak bertulang yang berlendir dan mengerikan. Ini hanya level 3, monster seperti apa yang ada di level 4? Bagaimana dengan level 9? Masalahnya bukan hanya kekuatannya, tetapi juga ukurannya yang luar biasa. Tanpa dilebih-lebihkan, ukurannya sebesar bulan berukuran sedang di alam fana. Setiap tentakelnya membentang ratusan kilometer, mencambuk dengan kekuatan yang luar biasa di belakangnya. Sudahlah, gerutu Saru, tidak perlu membantu mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2205, tidak pernah. Dion tertawa, meskipun mereka tampak dekat, mereka sebenarnya berada di jarak yang sangat jauh. Ini bukan agar mereka bisa tetap tersembunyi dari para prajurit, tetapi agar mereka tidak menghalangi amukan makhluk hampa ini. Dion tidak percaya Legiun tingkat 3 ini memiliki seseorang yang mampu menemukannya jika dia tidak ingin ditemukan. Sepertinya aku agak gegabah, kata Dion. Memburu binatang buas ini tidak bisa dilakukan sendirian. Atau, lebih tepatnya, aku setidaknya harus membangun kapal kuburanku sendiri terlebih dahulu. Apakah ini masih sepadan? Kurasa sebaiknya kita biarkan mereka saja yang mengurus semuanya, kata Lilith perlahan, dengan nada kurang yakin. Hal terakhir yang dilakukan wanita-wanita Dion adalah pengecut.
Ketika menghadapi masa-masa kritis, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka lebih berani daripada dirinya. Dion tidak pernah benar-benar mempertimbangkan kegagalan, tetapi istri-istrinya berbeda dalam hal ini. Mereka melakukannya, tetapi mereka tetap berusaha melewatinya. Jadi, alasan Lilith mengatakan ini bukan karena takut, tetapi karena dia ingin melindungi Dion. Dia melihat betapa kerasnya Dion bekerja setiap hari dan tidak ingin dia mengambil risiko yang tidak perlu. Mustahil untuk mengatakan apa yang sedang terjadi di alam fana saat ini, tetapi terburu-buru ke sini tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Bahkan, itu mungkin akan memperburuk keadaan. Dion hendak menjawab ketika pupil matanya tiba-tiba menyempit seperti lubang kecil. Tanpa ragu, ia mendesak mayat Raja Naga itu untuk melesat ke samping, melesat ke kejauhan. Baru setelah mereka bergerak beberapa ratus ribu kilometer jauhnya, Dion akhirnya merasa tidak apa-apa untuk sedikit melambat, tatapannya masih menyipit. Pergerakan di medan perang hampa dapat dianggap lebih sulit dan sebaliknya mudah. Gesekan dari unsur-unsur berkurang, sehingga bahkan para kultivator alam esensi abadi dapat menempuh jarak alam semesta hanya dalam beberapa detik, melakukan apa yang dianggap mustahil oleh manusia. Namun, di sisi lain, navigasi, bahkan bagi para bijak spiritual, sangat sulit dan tersesat adalah penyebab kematian nomor satu di tempat ini. Namun, Dion beruntung, ia bukan hanya seorang spiritual sage yang elit, tetapi ia juga memiliki pemahaman tentang kehampaan yang mendukungnya. Dengan menggabungkan keduanya, ia dapat mengurangi dampak aneh kehampaan pada indera dan akal sehat, serta menembus stabil, begitulah istilahnya. Namun, apa yang dilihatnya kali ini membuatnya merasa sedikit kasihan terhadap Legiun tingkat 3. Tampaknya, berharap untuk menghadapi hanya satu binatang buas pada satu waktu selama gelombang kehampaan hanyalah mimpi yang gagal. Pada saat itu, bukan hanya satu, tetapi dua monster kategori Void Beast lainnya sedang bergerak menuju medan perang. Kecepatan gerak mereka melalui Void begitu luar biasa cepat sehingga mereka hampir lolos dari deteksi Dion sepenuhnya. Mereka kena masalah, Dion bergumam pelan. Apakah dia merasa sedikit bersalah? Ya, namun, apakah dia punya niat untuk membantu? Bahkan tidak ada sedikit pun firasat. Ayo pergi, kata Dion dengan tatapan yang masih menyipit, sedikit niat bertarung terpancar di pupil matanya. Kita belum siap untuk ini. Aku perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Dion mengalihkan pandangan rumitnya dari kuburan yang kini diserang oleh 3 binatang hampa. Saat dia hendak mendesak Raja Naga pergi, dia berhenti sekali lagi. Mengapa mereka tidak saling bertarung? Dion tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaannya. Teriakan para prajurit klan Agit seakan menenggelamkan segalanya. Selama ini, Dion secara tidak sadar menganggap makhluk hampa sebagai versi yang berbeda, lebih kuat dari makhluk neraka. Atau, lebih tepatnya, makhluk neraka embrionik yang tidak memiliki kesadaran nyata. Dion tidak yakin apakah alam abadi memiliki embrio binatang buas, tetapi yang ia tahu adalah bahwa kerabat mereka di alam fana tidak akan pernah bekerja sama untuk melenyapkan musuh. Sebanyak serangan yang mereka kirim ke kuburan, mereka mungkin akan mengirim 2 kali lebih banyak ke jenis mereka sendiri. Mereka pada akhirnya dimaksudkan sebagai binatang buas yang tidak berakal. Itulah bentuk embrio binatang buas, dan apa yang diasumsikan Dion sebagai binatang buas hampa. Namun, dari luar, itu tampak seperti kebetulan. Para makhluk hampa bertarung dengan kacau dan beberapa serangan mereka bahkan mengenai satu sama lain. Namun, indera tajam Dion hampir menganggap tindakan ini menghina. Dalam kenyataannya, sangat mungkin itu bukan suatu tindakan. Mungkin makhluk hampa tidak suka pada jenis mereka sendiri, tetapi merasa lebih kuat untuk menghabisi mereka yang bukan spesies mereka. Terlepas dari apapun kebenarannya, Dion mempelajari pelajaran berharga yang ia kubur dalam-dalam di benaknya. Jika ia memilih memperlakukan makhluk hampa seperti binatang yang tidak punya pikiran, ia pasti akan menderita karenanya. Akhirnya, setelah melirik sekali lagi, Dion berbalik untuk pergi. Tujuannya adalah dunia gelembung terdekat yang dikenal sebagai segmen 232. Terkadang, dunia gelembung akan dikenal dengan nomor generik seperti ini jika mereka adalah pusat pedagang dan bukan wilayah klan terkemuka. Segmen 232 sangat cocok untuk kategori ini karena merupakan pusat perdagangan yang terkenal. Dion memanfaatkan Yin Purbajade, menjadi pria tampan dengan rambut emas panjang dan mata opal yang tampak seperti 2 nebula yang bersinar. Telinganya menjadi runcing dan wajahnya menjadi lebih tajam. Tidak lama kemudian, dia tampak tidak berbeda dari seorang pangeran bangsawan elf. Sebelumnya, Yin Primordial Jade telah dirantai oleh manifestasinya karena terlalu kuat untuk dikelolanya. Namun, Dion saat ini telah lama melampaui Jade beberapa kali, jadi itu tidak menjadi masalah dalam waktu yang lama. Namun, ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia menggunakannya, menyebabkan Saru dan Lilith saling melirik dan tersenyum. Meskipun, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2206, Peri.
Momentum Ki Dion bertambah cepat dan melesat ke tingkat yang lain. Dalam sekejap, Dion tidak lagi memancarkan aura manusia biasa, begitu pula Saru atau Lilith. Bahkan, kehadiran mereka sebagai makhluk abadi begitu menyesakkan sehingga setelah mendarat di segmen 232, banyak yang menjauh dari mereka. Ini bagus, ucap Lilith sambil tersenyum di balik kerudungnya. Dipandang rendah karena manusia biasa itu menyebalkan. Jika pasar-pasar di medan perang kuno di alam fana itu bersih dari debu dan digantikan dengan pedagang-pedagang yang berpakaian lebih baik, maka tempat itu akan menjadi ratu yang sama. Teriak-teriakan marah karena tawar-menawar, pria dan wanita murahan yang ingin menjual diri, dan bahkan perkelahian sesekali semuanya ada di sana. Pada saat ini, ketegangan sangat tinggi. Siapa yang tahu kapan gelombang pasang berikutnya akan menghantam mereka dan giliran dunia gelembung ini untuk bergabung dengan kuburan? Tidak mungkin untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, segmen 232 mungkin terlihat lebih berkelas di permukaan dibandingkan pasar medan perang kuno yang fana, tetapi bisa dibilang jauh lebih gaduh dan primitif. Tidak mengherankan jika kehadiran Dion yang anggun bersama kecantikan Saru dan Lilith yang tak terselubung menjadi pusat perhatian. Tentu saja, kata-kata yang mereka ucapkan dilindungi oleh Dion sehingga tak seorang pun dapat mendengar kata-kata mereka selain mereka sendiri, tidak peduli seberapa besar perhatian yang diberikan kepada mereka. Dion tersenyum getir mendengar kata-kata Lilith. Dia tahu bahwa ini adalah cara Lilith untuk memberitahunya bahwa dia harus lebih fleksibel. Karena dia tahu dia bisa menyembunyikan fluktuasinya sebagai manusia biasa, dia harus melakukannya dan berhenti bersikap keras kepala. Hanya saja Dion tidak begitu menyukai gagasan itu. Meski begitu, menjadi pusat perhatian dengan cara ini tidaklah terlalu buruk. Itu akan membantunya dalam apa yang paling perlu dilakukannya saat ini, menghasilkan uang. Jika dia ingin membuat kuburan yang mampu melawan binatang hampa sendirian, meski dia pasti punya pengetahuan untuk melakukannya, yang tidak dia miliki adalah dana. Namun, yang ia tahu adalah bahwa para elf mungkin hampir punah di alam fana, tetapi mereka adalah hegemon yang perkasa di alam abadi. Meniru salah satu dari mereka tidak akan terlalu buruk. Paling tidak, untuk pertama kalinya, Dion tidak akan menjadi sasaran karena identitasnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan identitas. Meski begitu, Dion seharusnya sudah tahu sekarang bahwa ia tidak pernah diizinkan untuk menikmati kedamaian sedikit pun. Peri tinggi dengan garis keturunan klan Eostre yang sempurna. Di sini, bagaimana mungkin, di sebuah menara yang jauh, seorang pria yang sedang makan di restoran bertingkat tinggi menatap tajam ke arah orang-orang yang penasaran. Apa yang dilihatnya membuatnya bingung, menyebabkan telinganya yang tajam sedikit berkedut. Dia tidak menyangka akan menemukan peri lain di sini. Jimat dan pil dengan kualitas terbaik di dunia gelembung ini dapat ditemukan di sini. Kata-kata Lilith sangat sederhana dan sama sekali tidak menunjukkan aura seorang pramuniaga sejati. Yang ada di balik kata-kata itu adalah ki yang sangat tajam yang menembus udara, membawa suaranya hingga ratusan kilometer. Dion tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-katanya. Jelas sekali dia sedang membuat masalah lagi. Dion tidak berniat untuk beriklan, dia hanya akan duduk diam sampai orang lain mendatanginya. Namun, Lilith yang hiperaktif tampaknya tidak memiliki kesabaran seperti itu. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat ia membentuk sebuah wadah dari akar penenang kelas bintang yang berharga. Sejalan dengan kesukaan para peri alam, akar itu terjalin menjadi hidup seperti sebuah karya seni yang indah, membuatnya menonjol. Material tingkat bintang mungkin lebih sering terlihat di alam abadi, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa harganya cukup mahal untuk segmen bintang tingkat ini. Meski begitu, bukan itu alasan mengapa semuanya begitu mengejutkan. Yang membuat mereka sangat terkejut adalah bahwa Dion mampu membentuk material mahal ini dari udara tipis. Aurora bawaan, kata-kata itu mengguncang pasar tidak seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dasar gadis yang merepotkan, pikir Dion dalam hati. Sekarang mungkin aku harus mengurus semua protokol itu lebih awal dari yang kuinginkan. Kalau tidak karena itu, mungkin aku bisa bertahan lebih lama dulu. Sudah menjadi akal sehat bahwa tidak sembarang orang bisa mendirikan kios dan berbisnis di sini. Ada dokumen yang harus diisi, pajak yang harus dibayar, proses pemeriksaan yang harus dilalui. Tidak apa-apa, aku akan menjadi tuan muda yang manja untuk sekali ini. Aku ingin melihat mereka mencoba membuat seorang pangeran dari klan elf mematuhi aturan. Dion duduk dengan tenang di belakang kandangnya dan memejamkan matanya untuk bermeditasi. Saru dan Lilith di sisi kiri dan kanannya, yang terakhir jelas-jelas berusaha menyembunyikan tawa bahagia. Tuan yang baik, saya ingin membeli beberapa jimat. Bolehkah saya bertanya harganya? Dion mengangguk pelan, matanya masih terpejam. Ia tampaknya terlalu mudah terjebak dalam perannya sebagai tuan muda hingga tidak bisa mengaku sebagai seseorang yang belum pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Semuanya tampak sangat wajar, membuat Lilith semakin kesulitan menahan tawanya. Harga saya tepat 10 kali lipat dari harga pasar normal.
Saya akan membuat jimat atau pil apapun yang Anda butuhkan di bawah tingkat empirin yang lebih tinggi. Bahan-bahannya harus disediakan oleh Anda. Itulah aturannya. Pria itu menarik napas dalam-dalam, seperti yang dilakukan banyak orang lainnya. Mungkin jika pemuda ini bukan peri dan tidak mengungkap aurora bawaan yang legendaris, dia akan ditertawakan dan dikeluarkan dari segmen 232 sepenuhnya. Namun, saat beberapa detik berlalu sementara lelaki itu masih berjuang untuk mengambil keputusan, wajahnya terus memerah. Tolong jangan tersinggung, peri tinggi. Hanya saja aku tidak punya banyak uang. Apakah boleh melihat contoh hasil kerjamu terlebih dahulu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2207, peri tinggi. Pria itu tampaknya menghabiskan seluruh energinya untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia hanyalah seorang prajurit biasa dari Legiun tingkat 1. Dia telah direkrut seperti banyak orang lain di sini karena segmen bintang ini adalah rumahnya. Melarikan diri berarti kematian bukan hanya untuknya, tetapi juga keluarganya. Jika dia bisa membeli jimat dan beberapa pil dari peri tinggi ini, akan sangat berharga jika dia bisa menyelamatkan hidupnya. Namun jika dia ditipu, siapa dia yang bisa menuntut ganti rugi dari keturunan seorang hegemon? Dion perlahan membuka matanya, menyebabkan auranya berlipat ganda berkali-kali lipat. Pada saat itu, pasar yang ramai menjadi sunyi senyap. Beberapa orang bahkan menatap ke arah pria itu dengan tatapan kasihan. Siapa yang meminta untuk mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Dion menyeringai. Peri tinggi, ya, High Elf bukanlah istilah yang digunakan di alam fana karena para elf telah mengalami kemunduran. Akibatnya, tidak ada gunanya memisahkan High Elf dan Low Elf. Namun, keadaan berbeda di alam abadi. Para elf berkembang pesat sehingga ada hierarki yang lebih ketat di antara mereka. High Elf adalah elf yang paling mulia dan memiliki garis keturunan yang paling kuat. Karena Jade telah menyempurnakan garis keturunan Eostrenya, yang memungkinkan rambut peraknya menjadi emas, yin primordialnya tentu saja memberi Dion aura High Elf. Tentu saja, kenapa tidak? Dion tiba-tiba berkata, bahkan, aku akan memberimu satu jimat dan satu pil secara gratis asalkan kau menyediakan bahan-bahannya. Pria itu tercengang sebelum wajahnya memerah karena kegembiraan. Ya, saya ingin meminta Tuan untuk meramu pil penyembuh kekosongan dan jimat perisai kekosongan. Dion mengangguk, menerima materi dari pria itu. Kedua tugas itu sangat sulit. Jelas bahwa pria itu ingin memanfaatkan situasi, tetapi Dion tidak keberatan. Lagi pula, dia tidak memberikan batasan apapun padanya. Pil penyembuh kekosongan adalah pil khusus yang dibutuhkan untuk mengatasi cedera yang berhubungan dengan ki kekosongan. Kekosongan sangat sulit dihilangkan, jadi pil ini adalah ramuan khusus yang ditujukan untuk menyembuhkan cedera dan menghilangkan ki tersebut. Pil penyembuh kekosongan tersedia dalam beberapa tingkatan, dan berdasarkan bahan yang diberikan pria ini, ia menginginkan pil dengan tingkatan empirin yang lebih rendah. Perisai hampa adalah jimat yang tidak berguna di luar medan perang hampa. Jimat itu juga memiliki beberapa tingkatan dengan nama yang sama. Jimat itu memanfaatkan ki hampa untuk membentuk perisai berkekuatan tinggi. Mungkin tidak berguna di luar medan pertempuran yang hampa, tetapi di sana, itu adalah harta penyelamat hidup terkuat yang bisa dimiliki seseorang. Dion tersenyum dan ki jiwanya tiba-tiba melonjak. Kehadiran yang kuat tercium darinya, mencekik seluruh dunia gelembung. Kerumunan orang hanya bisa terkagum-kagum dengan tingkat keterampilan Dion. Sesuatu seperti melihat seorang alkemis atau ahli prasasti jimat sama sekali tidak mungkin. Para ahli semacam ini sangat rewel dan sangat pemilih dalam lingkungan kerja mereka. Melihat seseorang bekerja di tengah kekacauan yang menggelegak seperti itu seperti naik ke atas langit. Namun, peri tinggi ini, yang bisa dibilang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada banyak ahli prasasti yang dimaksud, melakukan hal itu di hadapan mereka semua. Itu benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Namun, mungkin yang lebih mengejutkan dari itu adalah eksekusi Dion. Ahli prasasti dan alkemis terkenal membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Salah satu alasan mengapa jasa mereka sangat mahal. Dion tidak malu mengenakan biaya 10 kali lipat dari harga normal, sehingga mereka bahkan memperkirakan dia akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun, kenyataannya jauh di luar ekspektasi mereka. Hanya dalam waktu 30 menit, Dion menggambar jimat perisai hampa dengan tingkat sempurna. Meskipun tidak diperkuat, jimat itu masih lebih baik daripada apapun yang pernah dilihat segmen bintang ini selama bertahun-tahun. Mereka yang berdiri di sekitar hanya bisa melihat ke arah pria itu dengan rasa iri yang tak pernah padam di mata mereka. Mengapa mereka tidak melangkah maju lebih dulu? Lebih buruk lagi, pil penyembuh kekosongan itu juga merupakan yang paling atas dari kelas teratas, mencapai kelas sempurna juga. Itu sungguh membuat iri. Mungkin hal yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa pembuatan pil itu memakan waktu lebih sedikit daripada jimat. Dion menyerahkan apa yang diminta pria itu. Saya dapat menjamin produk dengan mutu sempurna. Jika Anda menginginkan produk yang diperkuat, Anda harus membayar ekstra.
Perkataan Dion samar dan tenang, namun bagaikan batu besar yang jatuh dari atas ke danau tenang di bawahnya. Jaminan, bahkan memungkinkan untuk membayar produk yang diperkuat. Bukankah itu sama bagusnya dengan memberikan jaminan juga? Cukuplah untuk mengatakan bahwa bisnis Dion berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, penolakan terhadap harga Dion turun hingga hampir nol. Bahkan, banyak orang yang telah datang sebelumnya merasa sangat menyesal karena tidak bertindak lebih cepat. Karena sekarang antreannya sangat panjang, bahkan bagi orang-orang abadi yang memiliki persepsi waktu yang terdistorsi. Apa katamu, ada orang yang mengamuk di wilayahku tanpa membayar biaya yang sesuai? Earl yang mulia, mohon tunggu sebentar, dia seorang High Elf. Pada saat itu, seorang wanita mungil berlutut dengan satu kaki di hadapan seorang pria yang begitu besar sehingga dia berjalan sempoyongan. Sayangnya, ukuran tubuhnya yang besar tidak mengingatkan seseorang akan seorang pejuang yang kuat dan sombong. Sebaliknya, dia lebih mirip marshmallow yang disilangkan dengan balon daripada yang lainnya. Kantor pria besar ini terletak di atas menara di kejauhan. Ia dikenal sebagai Earl, julukan yang ia ambil sebagai gelar dan nama. Ia bukan pakar terkuat di segmen 232, tetapi ia adalah yang paling cerdas dan licik. Sangat sedikit orang di alam abadi yang dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri hanya dengan menggunakan pikiran mereka, tetapi Earl adalah salah satunya. Meski begitu, meskipun pikirannya bertanggung jawab atas pendakiannya ke puncak, dia tahu nilai dari memiliki kepalan tangan yang besar. Rencana yang cerdik hanya bisa membawa Anda sejauh itu di alam abadi, dan sebagai seorang pria yang lahir sebagai ahli esensi abadi terendah, dia lebih menghargainya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2208, Earl. Pada akhirnya, watak yang berbeda ini membuatnya bersikap sangat kejam untuk mengimbangi kurangnya kekuatannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa berat badannya yang berlebihan juga merupakan bagian dari upaya bawah sadarnya. Karena ia tidak terlahir setinggi 8 kaki seperti orang-orang aneh dengan garis keturunan perang, ia akan membuat dirinya lebih mengesankan dengan cara lain. Peri tinggi, katamu, langkah Earl terhenti. Sesaat, ia tampak akan terus melangkah maju, tetapi itu hanya ilusi. Perutnya saja yang tidak menyadari bahwa kakinya telah berhenti. Tatapan mata sang Earl bersinar dengan cahaya aneh, dengan sedikit rasa jijik yang tersembunyi di dalamnya. Menarik, akhirnya dia berkata, bahwa orang itu ke sini, katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya. Karena dia peri tinggi, aku yakin dengan kekuatannya, dia juga sudah lama diperhatikan. Wanita yang berlutut itu mengangguk cepat-cepat dan berbalik untuk pergi, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh tarikan energi. Energi itu sangat lemah sehingga dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah melepaskan diri darinya, tetapi sejujurnya dia tidak berani melakukannya. Kilatan keputusasaan melintas di matanya saat dia pasrah pada nasibnya, mencubit saraf di hidungnya dengan gelombang ki yang diam-diam. Tak lama kemudian, si cantik mungil itu diselimuti oleh tumpukan lemak, berpura-pura senang dan antusias saat menyeka darah yang menetes dari hidungnya di sepanjang tubuh Earl. Sayangnya, ini adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk dirinya sendiri, ia tidak punya pilihan lain. Dia ingin bertemu denganku, ya? Lucu sekali, seekor tikus kecil yang menguasai dunia gelembung tanpa nama benar-benar ingin memanggil kehadiranku. Tapi dia memang punya kekuatan untuk melakukannya. Atau lebih tepatnya, ibu kota. Di sebuah restoran tinggi yang sudah dikenalnya. Seorang pria memandang ke arah asisten Earl yang tampaknya baru saja selesai menggosok 10 lapis kulit sambil tersenyum. Earl, benarkah? Apa maksudmu memanggilku ke sini? Tidak seperti pelayan itu. Pria yang menghadapi Earl kali ini tidak menyembunyikan hidungnya yang keriput. Menunjukkan rasa jijiknya daripada mengatakannya dengan lantang sudah merupakan rasa hormat terbesar yang bisa dia berikan kepada Earl yang disebut-sebut ini. Earl, bagaimanapun, tampaknya tidak terlalu peduli tentang hal ini. Baginya, fakta bahwa orang ini datang menemuinya sejak awal sudah membuktikan bahwa orang itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Fakta bahwa dia berani menunjukkan penghinaannya hanya berarti bahwa dia sedikit lebih baik daripada bawahannya yang biasa, tidak lebih, tidak kurang. Jika orang lain melihat apa yang ada di dalam pikirannya, mereka akan terkejut. Pria yang berdiri di seberang Earl sekarang adalah pria dengan penampilan yang sangat halus yang hanya bisa datang dari keturunan garis keturunan kurcaci dan elf. Baik elf maupun kurcaci, masing-masing memiliki kedudukan yang sangat tinggi di alam abadi. Gagasan bahwa seorang jagoan di dunia gelembung kecil seperti ini dapat memaksa salah satu dari mereka untuk menunjukkan rasa hormat apapun cukup mengejutkan. Jelaslah bahwa Earl ini bukanlah karakter yang sederhana dalam imajinasi apapun. Meskipun mungkin sangat berguna untuk mengetahui bahwa dunia gelembung segmen 232 ini belum menjadi miliknya hingga baru-baru ini. Anak laki-laki yang membuat masalah di daerah kekuasaanku. Apakah dia salah satu dari kalian? Salah satu milikku? Pria itu tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon lucu, suaranya mampu membuat bahkan pria merasa tidak nyaman dengan pilihan mereka. Aku hanyalah peri rendahan,
bagaimana mungkin peri tinggi dari klan Eostre menjadi salah satu milikku? Pupil mata sang Earl mengerut. Klan Eostre, saat mendengar kata-kata ini, hatinya bergetar hebat. Di alam fana, klan Eostre sangat dihormati oleh klan Elf karena pengorbanan mereka. Harus diingat bahwa anggota klan Eostre adalah klan Elf yang mengorbankan kewarasan mereka untuk meneruskan warisan empati sejati. Mirip dengan teknik kuno klan Florence, Matilde, dan Acaccia, klan Eostre mempraktikkan teknik tabu yang mengubah manifestasi mereka menjadi bulan. Manifestasi bulan ini memungkinkan mereka memperoleh beberapa kemampuan dari True 4. Sayangnya, bulan perak itu cacat. Meski tahu hal ini, klan Eostre terus mengorbankan diri mereka demi menjaga martabat klan Elf. Tentu saja, masalah ini hanya terlihat di alam fana. Di alam abadi, para Elf masih berkembang pesat dan mereka tidak pernah berhenti menghasilkan True 4. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah klan yang sama meskipun dipisahkan oleh alam. Hasilnya, kedudukan klan Eostre sangat tinggi di alam abadi. Namun, seperti yang diduga, cerita ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dengan seberapa besar makhluk abadi meremehkan manusia, bahkan jika mereka memiliki akar yang sama. Apakah benar-benar dapat dipercaya bahwa rasa hormat belaka dapat membawa klan Eostre sejauh ini? Tentu saja tidak. Kenyataannya adalah bahwa suatu waktu di masa lalu, seorang leluhur klan Eostre berhasil menyempurnakan tubuh fananya dan mengembangkan bulan perak menjadi bulan emas. Sebagai hasilnya, klan Eostre yang dihormati tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dengan begitu, alih-alih kelahiran 4 sejati terjadi secara acak. Para elf dengan kemampuan identik dapat dilahirkan secara sistematis melalui garis keturunan Eostre, yang menjadikan mereka termasuk garis keturunan teratas para elf tinggi. Dikatakan bahwa leluhur itu mendapati garis keturunannya dikucilkan saat ia naik ke alam abadi. Sebagai balasan, ia bahkan memisahkan diri dari klan elf dan membangun hegemonnya sendiri. Baru setelah kematiannya dan tahun-tahun yang tak terhitung berlalu, keturunan klan Eostre kembali ke hegemon elf karena satu dan lain alasan. Itu cerita untuk lain waktu. Namun, yang terpenting di sini adalah betapa mengagumkannya prestasi Jade. Eostre lainnya mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur itu untuk menyempurnakan garis keturunannya. Namun Jade termasuk di antara sedikit orang yang menyempurnakannya sendiri bahkan sebelum melampaui batas. Mungkin saja dia adalah orang kedua yang berhasil dengan cara seperti itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2209, tidak. Cukuplah untuk mengatakan bahwa status klan Eostre tidak terbayangkan. Mereka adalah cabang dari hegemon elf, tetapi mereka pernah menjadi hegemon independen, yang membuat mereka tidak kalah kuat dari gabungan garis keturunan elf lainnya. Hanya ada 2 orang lain yang dapat berdiri sejajar dengan mereka, garis keturunan Matilde dan garis keturunan Florence. Adapun garis keturunan Acaccia, mereka berada 1 langkah di bawah mereka di alam abadi. Namun, saat Earl mendengar kata-kata ini, reaksi pertamanya bukanlah mundur. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangan penasaran ke arah pria elf rendahan itu. Mengapa dia mengatakan ini padanya? Bukankah akan lebih baik untuk tujuannya jika Earl secara tidak sengaja menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sembunyikan? Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Sepertinya kau akhirnya menyadarinya. Kilatan sinis melintas di mata Low Elf itu. Kebetulan aku sedang membutuhkan darah High Elf. Mata sang Earl membelalak. Apa kau gila? Dia ingin memberi Dion pelajaran, tetapi dia segera melupakan pikiran itu setelah mengetahui identitasnya. Melihat keadaannya sekarang, dia hanya ingin meninggalkan teguran kecil. Namun, ini benar-benar gila. Aku tidak. Aku hanya ingin kau berpikir sejenak berapa harga yang bisa kau dapatkan untuk menjual Aurora bawahan. Dan saat kau melakukannya, bagaimana dengan 2 wanita di sisinya? Mereka mungkin juga elf, dan kemungkinan besar berdarah bangsawan. Menurutmu berapa harga budak seks elf tinggi? Keterkejutan di mata Earl hanya bisa goyah mendengar kata-kata ini, tatapannya menyempit saat pikirannya bergejolak. Di luar dugaan Dion, sebulan penuh berlalu tanpa sepatah kata pun dari pihak berwenang. Itu adalah kenyataan yang membuat matanya menyipit, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia sudah menduga sebagian orang yang menjalankan acara di tempat ini akan takut dengan identitasnya, tetapi dia tidak pernah menduga akan terjadi apa-apa. Bahkan jika mereka tidak berani mendesaknya untuk berbagi, mereka setidaknya harus menunjukkan wajah mereka. Dengan melakukan ini, mereka dapat mencoba untuk menjilatnya dan mendapatkan beberapa keuntungan melalui koneksi yang baru terbentuk ini. Entah siapapun yang menguasai dunia gelembung ini sungguh tidak kompeten, atau ada hal lain yang terjadi. Bagaimanapun, hanya dalam 1 bulan, Dion berhasil membuat lebih dari 10 miliar kristal kelas Saint abadi. Mengatakan bahwa ini adalah kekayaan kecil adalah meremehkannya. Ini bukan hanya karena harga Dion yang sangat tinggi, tetapi juga karena kualitas pekerjaannya dan stamina jiwanya yang luar biasa.
Jumlah pekerjaan yang dapat dia lakukan dalam sehari setara dengan hasil kerja seorang alkemis biasa selama beberapa minggu dan bahkan mungkin hingga 1 bulan. Ada faktor penting lainnya. Semua materi disediakan oleh klien Dion, jadi dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan biaya di muka. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia tidak perlu menyewa properti atau membayar pajak dan dia meraup dana dengan mudah. Jika kita bandingkan jumlah uang ini, 1 juta kristal esensi abadi sudah cukup untuk membeli harta karun kelas yang mulia. Namun, 1 kristal suci abadi bernilai 1000 kristal esensi abadi, dan Dion memiliki 10 miliar kristal itu. Dengan kekayaan sebanyak itu, harta karun empirin kelas bawah dan menengah yang berkualitas tinggi bukanlah hal yang berada di luar jangkauan harga Dion. Pada bulan berikutnya, Dion menaikkan harganya, kali ini menjadi 20 kali lipat. Dia menghasilkan lebih dari 30 miliar hanya dalam bulan itu saja. Bulan berikutnya, berita tentang kemampuan Dion sampai ke telinga bahkan elit di antara elit dan ia mulai menerima pesanan pil untuk legiun. Dalam bulan itu saja, ia membuat lebih dari 100 miliar kristal suci abadi. Pada akhir bulan keempat, dana Dion telah tumbuh hingga lebih dari 300 miliar kristal suci abadi dan keesokan harinya. Dia tidak terlihat di lokasi kios biasanya, membuat mereka yang kehilangan merasa kehilangan dan menyesal. Di ruang bawah tanah yang luas dipenuhi lampu-lampu putih mengambang yang tampak seperti kunang-kunang yang berterbangan, Dion dapat ditemukan berdiri di tengah-tengahnya dengan seringai di wajahnya. Tanah ini tidak lagi berada di segmen 232. Tanah ini terletak di dunia gelembung angin yin yang sunyi tempat Dion menempa energi angin yin dan energi bumi yang. Dan, ruang bawah tanah ini berada di lokasi inti dunia itu sendiri. Perbedaannya adalah bahwa alih-alih menjadi keras, tempat ini sangat jinak dan lembut. Di satu sisi terdapat formasi menyerupai bintang berkulit gelap, dan di sisi lain terdapat bintang berwarna emas kecoklatan, yang memancarkan cahaya lembut yang berdenyut. Dion menganggap adegan ini cukup lucu. Adegan ini tidak ada hubungannya dengan ruang bawah tanah, tetapi lebih pada kelambanan Earl dan komplotannya. Tentu saja, Dion tidak tahu tentang rencana Earl atau bahwa ia memiliki kaki tangan elf rendahan. Ia hanya merasa ada yang salah dengan kurangnya tindakan mereka dan merasa lucu bahwa mereka membiarkannya pergi tanpa diketahui sama sekali. Apapun rencana mereka, itu harus menunggu sampai ia memutuskan untuk muncul lagi. Mereka jelas terlalu meremehkan kemampuannya. Dunia gelembung ini hampir tidak berpenghuni, dan bahkan jika aku meledakkannya, tidak akan menimbulkan kegaduhan karena kebanyakan orang akan berasumsi bahwa gelombang kehampaan adalah penyebabnya. Ini bagus. Membuat kuburan membutuhkan sejumlah besar energi dan tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Ki bumi yang ini akan membuat kuburan ini hampir mustahil untuk ditangani, dan angin yin akan membuatnya hampir mustahil untuk dilawan dengan kecepatan dan kemampuan menyerang. Ini sempurna. Alasan mengapa kuburan menjadi wahana tempur utama di medan pertempuran hampa adalah karena hanya sisa-sisa dunia gelembung yang memiliki daya tahan terbesar terhadap kehampaan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa dunia gelembung dapat membangun atmosfer dan melahirkan peradaban di dalam kehampaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2210, tertentu. Dalam hal tertentu, dapat dikatakan bahwa kehampaan itu sendiri merupakan alam abadi sementara dunia gelembung merupakan penyerbu, berbeda dengan apa yang dikatakan binatang kehampaan. Bagaimanapun, dengan dunia gelembung di sini, Dion tidak perlu keluar dan mencari asteroid yang sempurna. Selain itu, karena dunia ini tidak hancur, bagian-bagiannya yang paling kokoh, di sekitar inti dunia, masih utuh. Dalam kasus lain, ketika dunia gelembung meledak, inti dunia akan menjadi yang pertama hancur, sehingga biji-biji berharga di sekitarnya akan paling menderita. Faktanya, apa yang dilakukan Dion sekarang, menargetkan dunia yang sehat, persis seperti yang dilakukan oleh mereka yang menciptakan kuburan yang paling kuat. Namun, jika dibandingkan dengan mereka, Dion berada pada level yang lebih baik. Siapa yang pernah mendengar tentang inti dunia yang begitu damai? Dan lebih jauh lagi, siapa yang pernah mendengar tentang penggunaan energi inti dunia untuk membuat kuburan? Kurasa untuk beberapa bulan ke depan, aku harus menjadi pandai senjata. Dion tersenyum penuh percaya diri. Teknik paling mendasar yang dibutuhkan Dion untuk membangun ini adalah susunan penciptaan tingkat abadi. Sama seperti tempat tinggal yang dibangunnya di medan perang kuno abadi, ia membutuhkannya untuk membuat struktur dasar kuburan. Susunan penciptaan tingkat abadi adalah tingkat yang lebih tinggi daripada versi tingkat Master Fana. Susunan ini memiliki kemampuan untuk meresap ke atmosfer dan mengubah struktur elemen-elemen fundamentalnya sesuai keinginan pengendalinya. Selain itu, Dion juga menyadari bahwa jumlah kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk menciptakan ramuan surgawi tingkat tinggi dan lebih tinggi itu tidak senonoh. Mungkin perlu menggunakan konsep dari susunan penciptaan abadi untuk melewati penghalang itu. Berkat ini, Dion sebenarnya sudah banyak berlatih dengan metode ini.
Dulu, saat ia masih berada di dunia gelembung Dark Flame, ia telah menggunakan dananya untuk membeli setiap herba bermutu tinggi yang dapat ia temukan. Ia melakukan ini bukan hanya untuk memperkuat fondasinya sebagai seorang alkemis, tetapi juga untuk mencari tahu apa yang diperlukan untuk menciptakannya. Hal pertama yang diputuskan Dion adalah desain seperti apa yang diinginkannya. Setelah itu, ia menggunakan semua modalnya untuk membeli biji tambahan dan material berharga yang dibutuhkannya. Dion tahu bahwa ia tidak akan memiliki kru yang banyak seperti kuburan lainnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia dapat membuat kru yang banyak menggunakan klonnya jika ia benar-benar ingin melakukannya. Jadi, pilihan pertama yang dibuatnya adalah memutuskan apakah ia harus berusaha sekuat tenaga dan menciptakan kuburan yang sangat besar, yang ukurannya bahkan dapat mengecilkan planet kecil. Atau, apakah ia harus memperkecil ukuran kuburannya dan menekankan kemampuan manuver dan kecepatan. Setelah berpikir sejenak, Dion menolak gagasan membangun kuburan kecil. Secara logika, jika hal seperti itu menguntungkan siapapun, satu legiun akan membagi diri mereka menjadi beberapa regu kecil yang masing-masing mengelola kuburan mereka sendiri. Jika metode ini digunakan, maka mereka tidak hanya akan memperoleh lebih banyak kelincahan dan kecepatan sebagai satu kesatuan, tetapi juga akan menjadi lebih mudah untuk memproduksi kuburan secara massal. Namun, tidak seorang pun membuat pilihan ini. Jawabannya jelas. Tujuan utama kuburan adalah untuk memusatkan kekuatan krunya dan menyebabkan kerusakan pada makhluk hampa. Bagaimana mungkin memasang senjata besar yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut di kuburan kecil? Dalam kasus ini, kuburan yang lebih besar memang lebih baik. Meski begitu, pada saat yang sama, Dion tidak perlu membangun kuburan seukuran planet. Karena ia tidak harus mengelola kru yang besar, ia dapat memangkas sebagian besar ruang yang digunakan untuk bersantai, dan tempat tinggal. Desain akhir yang ia tuju adalah kuburan yang berdiameter sekitar 1000 km. Ukurannya tidak akan sebesar planet, tetapi juga tidak akan kecil. Masalah terbesar yang dihadapi banyak legiun adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai binatang hampa. Tidak hanya ada 3 kategori utama, tetapi juga ada variasi besar bahkan dalam kategori tersebut. Monster tentakel yang dilihat Dion termasuk dalam kategori monster, tetapi bisa saja berbentuk gumpalan lendir yang mampu menelan bulan, atau bahkan burung nasar yang mengerikan. Untuk binatang hampa halus dan unsur, variasinya bahkan lebih besar. Binatang hampa halus adalah kartu liar yang hampir mustahil untuk dilawan, sementara binatang hampa unsur dapat menghasilkan serangan ki dari jalur kultivasi yang tak terhitung luasnya. Bagaimana mungkin kita bisa siap menghadapi semuanya? Akan tetapi, Dion menginginkan desain yang memiliki fleksibilitas semacam ini sekaligus memiliki kemampuan melarikan diri yang tidak dimiliki banyak kuburan lain. Mustahil untuk memasukkan semua keinginan ini ke dalam satu kuburan dalam keadaan normal. Makam itu akan menjadi biasa-biasa saja dalam segala hal dan tidak ahli dalam satu hal pun. Namun, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda jika kuburan dapat mengubah bentuknya tergantung pada situasinya. Membuat kuburan yang bisa berubah bentuk jelas jauh lebih sulit. Namun, dengan seberapa banyak Dion telah memikirkannya akhir-akhir ini, ia hampir merasa bahwa ini adalah istirahat dari kehidupan sibuknya yang biasa. Hal terakhir dan terpenting yang diinginkan Dion agar kuburannya dapat digunakan secara efektif. Atau, lebih baik lagi, melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memperkuatnya. Ia ingin tubuh Vajranya bertindak sebagai pusat. Dion ragu-ragu untuk menggunakan manifestasinya sejak tiba di alam abadi meskipun tahu betapa hal itu akan membuatnya jauh lebih kuat. Namun, di bawah perlindungan kuburannya, tanpa seorang pun dapat melihat bentuk aslinya, itu akan menjadi tempat yang sempurna baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Selain hal-hal yang benar-benar penting itu, keinginan terpendam Dion adalah mengubah kuburannya menjadi sebuah pabrik. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.